Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Munara Putri. Saya mahasiswa semester 2 kelas B, Prodi PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat vlog ini adalah untuk memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi Indonesia, yaitu mengulas kumpulan cerpen atau novel Indonesia. Adapun novel yang akan saya ulas adalah novel remaja berjudul Mind. Adapun identitasnya judul Mind, penulis Dialogika, penerbit Grasindo, terbit tahun 2018, tepatnya bulan April, jumlah halaman 294 halaman. Saya akan membacakan sinopsisnya. Ada dua alasan yang membuat Maureen Angela memaksa Vasco Mercer untuk menjalani hubungan mereka dengan cara backstreet. Pertama, Vasco adalah cowok populer, dan Maureen pikir dengan backstreet tidak akan ada yang mengganggu hubungan mereka. Kedua, Maureen belum siap menghadapi penggemar Vasco yang mungkin tidak terima jika mereka berpacaran. Namun, alasan yang sebenarnya adalah ia memiliki misi rahasia yang menjadikan Vasco Mercer sebagai target utamanya. Misi rahasia yang tambah disadarinya perlahan mengancam kelanjutan hubungannya dengan Vasco. Adapun tokoh utama dalam cerita ini adalah Vasco yang memiliki sifat lovable, humoris, dan sedikit emosional. Maureen Angela, sekutu buku yang baik hati dan cantik, lagi pintar. Tokoh pendampingnya ada Moskar dan Citra. Moskar adalah kakak dari Maureen Angela. Ia memiliki sifat penyayang, sedikit protektif. Citra adalah sepupu dari Vasco Mercer, namun tidak banyak yang tahu mereka berdua adalah saudara. Citra memiliki sifat yang baik dan ramah. Alur yang digunakan penulis maju, di mana pada awal bab penulis menceritakan pertemuan pertama Vasco dengan Maureen di toko buku, sampai perjalanan kisah mereka hingga di halaman akhir mereka menikah diceritakan secara runtut. Latar tempatnya ada rumah sakit. Dibuktikan dengan saat itu Vasco dengan Moskar berkelahi karena Moskar menganggap Vasco adalah pria yang tidak bertanggung jawab mendekati adiknya lewat belakang. Toko buku adalah awal pertemuan Vasco dengan Maureen. Sekolahan diceritakan pada bab awal. Vasco menjadi panitia MOS yang diadakan oleh sekolahan mereka berdua. Rumah Maureen dibuktikan dengan Vasco yang bertamu ke rumah Maureen. Rumah Vasco dibuktikan dengan Maureen dan Vasco yang sedang berada di balkon lantai 3 rumah Vasco. Lalu Maureen bertemu dengan kakak Vasco yang bernama Notis, dan Maureen menganggap Notis sebagai dewa. Latar waktu pagi, yaitu saat Vasco mendatangi kelas Maureen untuk mengantarkan sarapannya. Sore dibuktikan dengan Vasco mengajak Maureen untuk pergi berjalan-jalan seperti ala-ala detektif. Malam dibuktikan dengan Vasco yang menginap di rumah Maureen. Latar suasana menegangkan dibuktikan dengan perkelahian antara Vasco bersama dengan Moskar. Menyedihkan saat dibuktikan dengan Maureen yang meminta Vasco untuk break dulu hubungan mereka. Di situ Vasco merasa sangat sedih karena
tepat di hari ulang tahunnya dan di hari jadi mereka. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang adalah sudut pandang orang ketiga, karena pengarang menggunakan nama tokoh untuk menyebutkan jalan cerita mereka. Bahasa yang digunakan dalam novel adalah bahasa keseharian atau non-baku, karena dalam bahasa mereka menggunakan kata lo dan gue. Amanat yang dapat saya ambil dari novel tersebut adalah dalam menjalani sebuah hubungan, kita harus saling percaya satu sama lain, harus selalu menepati janji atau tidak ingkar janji. Tema yang digunakan oleh penulis adalah tema romansa, di mana percintaan kisah remaja dan pencarian jati diri mereka dimulai di masa SMA ini. Novel ini sangat cocok dibaca oleh remaja berusia 13 tahun ke atas. Ceritanya yang benar-benar menarik, menggunakan ending yang memuaskan yang diinginkan oleh semua pembaca. Cover yang digunakan juga menarik, halaman yang pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Saya merekomendasikan buku ini karena ceritanya yang tidak mudah ditebak dan ending yang sangat benar-benar memuaskan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasinya dapat bermanfaat.